Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKI yang dikasihi Tuhan, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Emeritus Berminja Naomi dari GKI Taman Cibubur, Bandung. Renungan kita hari ini, 15 November 2025, berjudul Kemuliaan Tuhan. Didasarkan pada Yeskiel pasal 10 ayat 1 sampai 19. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami meyakini firman-Mu menuntun hidup kami untuk selalu searah dengan rencana-Mu atas seluruh hidup kami, yakni memuliakan Engkau selalu. Amin. Saudara, yang akan menjadi pusat renungan kita adalah Yeskiel pasal 10 ayat 18 yang berbunyi, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan berhenti di atas kerub-kerub. Saudara, kita memahami bahwa bait suci adalah tempat di mana Tuhan berada. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan menjadi identik dengan bait suci. Tidak mungkin bait suci tidak diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Namun, bacaan kita hari ini justru berjudul Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Mengapa itu bisa terjadi? Nabi Yeskiel memaparkan penglihatannya mengenai kerub-kerub atau makhluk surgawi. Dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan berhenti di atas kerub-kerub. Kemuliaan Tuhan tidak lagi nampak di bait suci karena umat Israel yang seharusnya hidup menjalankan perintah Tuhan justru hidup dalam kejahatan dan dosa. Saudara, hidup kita seharusnya memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Saat kita hidup dalam dosa dan kejahatan, kemuliaan Tuhan pun tidak tampak dalam keseharian kita. Ketika kita mengumbar keinginan daging, bernafsu memenuhi keinginan diri, serta sibuk dengan diri sendiri, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan telah menjauh dari hidup kita. Saudara, seharusnya hidup anak-anak Tuhan mencerminkan kemuliaan-Nya. Namun, jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menghidupi firman-Nya dan melainkan membiarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan dan nafsu semata, kita harus waspada. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan sudah tidak lagi dijumpai di dalam hidup kita. Mari kita memeriksa hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan senantiasa menganugerahkan kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.